Ya, ini siapa Pak? Halo. Halo, selamat sore. Sore Pak. Halo. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, ini siapa Pak? Dengan Suhud. Suhud di mana Pak Suhud? Di Pontianak. Pontianak. Silakan Pak Suhud. Silakan. Iya. Berbicara masalah Kalbar tidak terlepas dari pemimpin sebenarnya. Iya. Kalau tentang kemajuan Kalbar, ngurus listrik saja sekarang udah kocar kacir sebenarnya. Jangankan ngurus negara, ngurus listrik saja udah kacau sebenarnya. Iya. Kan begitu logikanya. Kedua, Kalbar ini terlalu banyak faksi. Dan banyak faksi banyak disusupi oleh orang-orang politisi. Makanya ketika terjadi pemilihan secara langsung, maka terjadi faksi-faksi yang membela satu pihak, maka tidak akan pernah bersatu untuk pembangunan Kalbar saat ini. Nah, artinya hari ini adalah political will di Kalimantan Barat itu tidak relevan lagi. Berbicara masalah kepastian hukum, saya teringat kepada Pak Tudiman sebagai saksi apa ya? Ahli. Yayasan Lestari, saksi ahli ya. Ternyata juga udah nyata-nyata korupsi dan terbebas kan begitu. Iya. Jadi ini juga sangat kecewa juga kami dari kawan-kawan mahasiswa. Iya. Nah itu artinya sedikit saja. Yang pertama tadi adalah mengenai pemimpinnya, ngurus kabupaten, ngurus listrik saja tidak bisa. Kedua tentang faksi-faksi yang berbeda-beda terus disusupi oleh politik, maka tidak akan pernah bersatu. Kedua tentang kepastian hukum yang tidak pernah pasti di Kalimantan Barat. Saya pikir itu saja dari kami kawan-kawan mahasiswa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Suhud. Ya. Rekan Suhud. Iya. Baik, di belakang Suhud silakan. Selamat sore. Selamat sore. Iya, ini siapa Pak? Selamat sore Pak Triman. Ya. Minal aidin Pak izin nih. Iya, Pak ini. Dengan siapa, Pak? Sedikit benar-benar tertarik. Iya. Salah satunya kalau dikaitkan dengan aspek pemilihan kepala daerah. Ya, mohon Iya. maaf Pak, dengan siapa ini Pak? Sistem rekrutmen selama ini dengan Pak Hamid, Pak Andi di mana Pak? Pak Hanif Pontianak. Iya, baik silakan Pak Amir. Ya, silakan Di Pak Hamid. mana sistem rekrutmen selama ini terbentuk dari segi ketokohan dan patron. Cenderung irasional, tidak aspiratif, bahkan saya lihat mematikan dan memasung kreativitas, termasuk ide cemerlang, bahkan membunuh kesadaran dan kecerdasan emosi dan spiritual. Nah, seperti misalnya terdapat bakal calon pimpinan daerah yang tidak memahami aspirasi masyarakatnya, tidak mengenal potensi dan bahkan memahami keberagaman permasalahan di daerah. Program dijalankan tidak pernah menyentuh kepentingan masyarakat pada level yang paling bawah, grassroots. Nah, sehingga saya melihat persepsi umum terhadap proses demokratisasi di daerah dalam kaitan pemilihan kepala daerah dianggap sebagai sebuah acara ritual 5 tahunan. Sehingga ada sebagian anggota masyarakat yang cenderung apatis dan bersikap apolitis. Nah, untuk itulah, salah satu mekanisme dalam proses penjaringan kepala daerah sekarang ini, setiap bakal calon hendaknya diwajibkan menyerahkan penjabaran program kerja yang memuat agenda pembaharuan pembangunan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini adalah sebuah langkah maju, inovatif, rasional, imajinatif, dan merupakan langkah konkret terhadap kegagalan sistem politik masa lalu. Nah, walaupun berbagai program kerja pada umum memiliki sifat yang universal, bisa saja seorang mencalonkan figur dengan dalih keadilan, demokrasi, kemakmuran rakyat, tapi yang penting harus disadari bahwa kepala daerah itu memiliki tanggung jawab politik dan administratif. Ini harus tergambar di dalam visinya, masuk di bidang dan tergambar di dalam visinya. Misalnya saja bahwa otonomi daerah itu diselenggarakan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan perubahannya. Dapat menjamin kelangsungan pembangunan nasional di daerah sehingga semakin kokohnya NKRI Indonesia. Nah, ini salah satunya misal misinya. Yang kedua, tentu saja diharapkan melalui pembangunan daerah yang memerlukan pelaksanaan pembangunan nasional daerah, ini akan mempercepat dari proses waktu ke waktu, maka masyarakat akan lebih tersejahterakan. Nah, ini kan merupakan tanggung jawab politik. Nah, pemerintah daerah juga, gubernur juga diharapkan punya kesadaran bahwa tanggung jawab administratif seperti apa gitu, bahwa pemerintah daerah terbentuk pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan publik. Yang jadi masalah di dalam kita memberikan pelayanan publik, kita belum bisa memberikan suatu perencanaan secara real. Bisa saja dikaitkan masalah seperti sekolah. Ya, infrastruktur seperti apa? Kualitas gurunya seperti apa? Begitu juga tingkat kebutuhan lainnya. Seharusnya ini harus bisa dihitung secara proporsional. Mana yang menjadi tanggung jawab desentralisasi, mana yang menjadi tanggung jawab desentralisasi, mana yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Sehingga ini tidak akan terjadi penceplokan masalah wewenang. Karena saya melihat, pada umumnya aturan-aturan yang mengatur para menteri ini masih produk orde baru gitu, belum disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 32. Nah, oleh sebab itu kita mengharapkan
dengan terpilihnya kepala daerah yang akan datang, ini bisa membawa perubahan-perubahan seperti yang dikatakan Pak Triman. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid di Pontianak. Ya, ini ada dua. Ini pertama dari Suhud di Pontianak. Beliau melihat pastor leadership ini perlu ada sebuah perhatian. Kemudian juga ada banyak persoalan. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Suhud tadi ada listrik ya. Kemudian ada paksi-paksi yang ada ini ya. Ini sehingga menimbulkan satu yang penegakan hukum. Iya, persoalan-persoalan yang menimbulkan ketidaknyamanan di dalam berbangsa bernegara dalam konteks Kalbar Barat ini dan lemahnya hukum yang ada di Kalbar. Nah, barangkali sebelum kita lihat dulu hukum dulu lah Pak Tuhiman. Silakan. Anda melihat ini lemah kan hukum di Kalbar ini? Walaupun saya jadi saksi ahli sampai 5 jam 30 menit ya di Sintang, kemudian di Mempawah ya kan. Tapi dissenting opinion tetap terjadi. Kenapa? Misalnya begini. Yang melakukan korupsi 45 orang ya. Tapi yang dituntut oleh jaksa hanya 2 orang, 3 orang, ya. Padahal 45 orangnya menerima semuanya. Ya, itu salah satu contoh ya kan? Salah satu contoh. Ya begitu lemahnya. Ya. Nah, artinya sekarang sampelnya ini jadi saya heran sebagai pengamat hukum. Ini penegakan hukum atau sampel penelitian? Kalau sampel penelitian 45 aja populasinya hanya 2 saja yang diambil, itu tidak mewakili. Jadi ini penegakan hukum yang main-main kan gitu. Walaupun saya sampai 3 jam 50 menit memberikan kesaksian di sini melanggar ini, tapi tetap dissenting opinion ketika keyakinan hakim melakukan keputusan. Dan itu dibenarkan oleh hukum. Ya. Artinya hakim karena terakhir kan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, ya. Terakhir adalah keterangan ahli. Kalau tiga-tiganya tidak cukup, maka dipanggil saksi ahli kan. Jadi saksi ahli tidak cukup, keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim formatnya apa, rekonstruksinya apa. Iya. Dan secara hukum tidak juga disalahkan. Baik, itu salah satu contoh. Ini artinya kalau kita bicara Kalimantan Barat ini kan banyak persoalan hukum kita. Itu ada perda. Mungkin di Kalimantan Barat ini ada ribuan luar biasa perda. Nah, Anda melihat apakah efektifkah ini sebagai pengamat hukum perda-perda yang ada ini, Bu? Ya, makanya itu kan produk dari Undang-Undang Nomor 20 1999 ya, di mana otonomi daerah dipahami sebagai hak. Ya. Nah, karena sebagai hak akhirnya keluar semua ya dari orbit ya, planet keluar dari orbit gitu, dari garis edar, maka keluarlah semua produk-produk perda, pajak daerah, restribusi yang membantu rakyat. Tapi ketika masuk ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ini memang aromanya sentralistik. Ya. Tapi sebelum aroma itu berbau busuk, ya, tentulah harus juga digunakan kan gitu. Suka atau tidak suka kan gitu. Dan itulah kondisi daerah. Dan itu berbanding lurus dengan apa yang terjadi di daerah. Nah, ketika otonomi daerah menuntut sebuah kemandirian, tapi pada sisi lain kita juga tidak boleh menutup mata, Bung, tentang globalisasi, ya kan? Perkembangan dari luar, outer dari luar. Bagi saya kalau ada